Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Riki, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini tugas berhubungan dengan tugas saya di Guru Gerak. Pertanyaan yang akan saya tanyakan ini bagaimana tentang Bapak mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, yang seorang kepala sekolah tentunya dihadapkan dengan berbagai macam pilihan dalam mengambil keputusan. Baik, kita mulai saja Pak, ya, biar mempersingkat waktu. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral gitu. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang bukan dilema etika atau pembunuhan, ada dua mungkin ya. Ada dilema etika atau bukan moral. Betul. Ya. Kalau dilema etika kan antara benar dan benar. Ya. Kalau bukan moral antara benar dan salah. Ya. Antara benar dan kesetiaan. Biasanya kalau misalkan dilema etika itu kita lebih ke identifikasi dulu. Identifikasi mana yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan aturan. Nah itu mungkin diambil kebijakan. Kita biasa ngobrol dulu, coaching, bukan permasalahan etika. Setelah bertemu mungkin kami juga sebagai kepala sekolah ada atasan seperti pengawas, kasih kami dari konsultasi sebelum mengeluarkan keputusan. Oke. Kalau kucing apa ya tadi? Oke, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Untuk di institusi yang saya pimpin mungkin ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan. Terus yang kedua, menentukan siapa yang terlibat, kepentingannya betul apa enggak, ya, benar atau tidak kepentingannya. Terus yang ketiga, kumpulan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, atau pengujian paradigma yang benar. Ya, terus yang berikutnya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini biasanya? Biasanya prosedur yang sering saya lakukan ya seperti tadi, menguji dulu siapa yang terlibat di situ. Terus menguji fakta kebenaran etik dari situ. Yang ketiga, konsultasi dengan pengawas, evaluasi, dan keempat keputusan. Yang berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif untuk mengambil keputusan itu lebih ke kesadaran diri ya. Jadi kita ngobrol santai tentang peraturan, tentang kegiatan, apa yang benar, apa yang salah. Dan nanti kita akan ketemu. Ya, yang penting kedua belah pihak tidak saling menjas, ini salah, ini benar. Kita bukan ingin menyalahkan, tapi ingin mencari solusi. Jadi sharing ya Pak ya? Iya, sharing. Oke, yang berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya gini, pada saat pengambilan keputusan itu kadang-kadang kita harus mengorbankan perasaan kita sendiri ataupun beberapa pihak. Mungkin yang di sekolah ini seperti apa? Nah, untuk hal-hal seperti itu tentunya saya mengambil keputusan yang terbaik untuk
khalayak ramai. Jadi tidak terbaik untuk satu golongan. Artinya ketika dihadapkan dengan dilema seperti itu, yang ini benar, mana yang lebih bermanfaat untuk khalayak ramai, untuk organisasi untuk masyarakat, yaitu yang kita pilih. Walaupun mungkin nanti ada pertentangan sedikit, nah itu bisa diselesaikan dengan diskusi atau sharing. Yang berikutnya Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijelaskan? Untuk penyelesaian kode etik ini tentunya kita harus lebih hati-hati dalam menindaklanjuti. Yang pertama, mungkin kalau jadwal tidak ada, kita langsung action, tapi tidak ketika melihat langsung ya. Nanti dilihat situasi dan kondisinya, terus psikologis dari orang yang melakukan, karena kita berbicara untuk mencari solusi yang paling benar, yang paling bermanfaat untuk khalayak ramai. Untuk jadwal tidak ada untuk jadwal. Jadi penyelesaian masalahnya tidak dijadwal ya Pak ya? Tidak. Gitu. Kalau misalkan masalah sekarang mungkin Bapak punya jadwal 2 minggu ke depan, enggak kan? Kita fleksibel ya. Fleksibel ya. Gitu. Yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam organisasi kita memang harus punya teman curhat ya. Walaupun kita pilih aja beberapa orang yang mungkin pemikirannya itu lebih jauh ke depan dibanding teman-teman, karena seorang pemimpin itu harus bisa melihat ke situ, siapa yang bisa diajak bicara, siapa yang pemikirannya lebih luas, itu ada ya. Kita curhat, walaupun kadang-kadang curhat itu ketika ngobrol santai, kita sedikit melimpir, ngobrol tentang etika, tentang aturan, itu akan ada dari salah satu itu muncul satu solusi, kedua ide. Kalau tidak ketemu di situ, kita bawa ke ranahnya pengawas. Mungkin sedikit nih Pak ya untuk yang nomor 7 ini. Yakinkah Bapak mungkin dengan orang yang Bapak percaya itu memang dia betul Pak? Artinya begini, kalau untuk mencari solusi itu datangnya dari mana aja. Betul. Jadi artinya ketika saya melemparkan sebuah bolanya kemana-mana, itu saya ambil yang terbaik. Ya, karena kadang-kadang justru kita konsultasi dengan orang, justru orang ini justru buat penghalang juga sebetulnya gitu kan Pak. Memang dalam pengambilan keputusan ini kita kadang-kadang bertukar pikiran dengan orang lain bagus gitu kan. Tapi memang ada kalanya orang ini juga yang bisa jadi jarum nih Pak, gitu kan. Jadi mungkin di depan Bapak bisa sharing dan sebagainya, tapi di belakang Bapak kan ini bisa jadi jarum, gitu kan. Itulah dilema dari seorang pemimpin itu. Artinya begini, ketika jadi seorang pemimpin itu harus siap dibicarakan, harus siap dicaci, harus siap dikritik. Nah, artinya begini, namanya pemimpin itu jelek diomong, bagus juga diomong. Ya. Jadi ya itu dinamika dari seorang pemimpin. Oke. Nah yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa selama ini masalah-masalah misalkan dilema etik ada di sini gitu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa didapat dari proses pengambilan keputusan itu Pak?
Yang jelas terasa itu satu, eh, kebijaksanaan. Ya, jadi artinya ketika kita menjadi seorang pemimpin mau memutuskan itu tidak langsung serta-merta A salah B salah, tidak. Ya. Karena ada prosedur yang harus diikuti, ya. Apalagi dengan PNS itu punya aturan-aturan, ya. Jadi kalau saya menjelaskan seperti itu, yang pertama yang saya pegang adalah satu aturan. Aturannya masih tidak cukup. Kedua, kebijakan. Kebijakan itu diambil dari sharing dengan guru, dengan rekan kepala sekolah, dengan pengawas, yang berkaitan dengan politik di situ. Mungkin dari beberapa pertanyaan yang 8 ini mungkin cukup ya Pak ya, gitu kan. Saya luar biasa dapat ilmunya, gitu kan. Yang susah dalam pengambilan keputusan moral ini apa, kode etik. Ini kadang-kadang bertentangan yang itu yang saya bilang ya, dengan hati nurani, dan kadang-kadang kita harus mengorbankan perasaan sendiri. Betul, karena masalahnya mengambil keputusan di antara benar dan benar. Ya, gitu. Dan kita juga harus berpikir tadi yang jangka panjang. Jangka panjang. Gitu, nggak hanya kita berpikirnya sekarang, tapi jangka panjang, gitu kan. Gitu. Mungkin bisa berikan satu contoh gitu kan Pak, kira-kira kasus apa, dilema etika gitu kan, dilema etika dalam di sekolah ini seperti apa gitu. Satu contoh aja. Dilema etika contoh begini, dalam peraturan PNS misalnya guru ya, guru itu diwajibkan masuk jam 7 karena ada siswa-siswi yang ya. Di sisi lain ada keluarganya yang sakit, yang hari itu perlu, kalau misalkan tidak ke rumah sakit itu bisa patah. Nah, itu kan dilema. Yang satu kewajiban, yang ini juga kewajiban. Nah, itu kita harus pintar-pintar sebagai pimpinan, mana nih yang paling perlu. Yang paling perlu ya keluarga. Kenapa? Keluarga gak bisa diantar sama RT, ya, karena di sana menyangkut administrasi, kedua keputusan. Kalau di sekolah, kepala sekolah bisa meminta rekannya untuk menghadiri. Itu salah satu contoh. Oke, ya, luar biasa Pak. Terima kasih jawabannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu, gitu kan. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Didik sudah menyempatkan waktu untuk kita sharing ya, gitu kan. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin bertanya, gitu kan, tentang bagaimana pengambilan keputusan. Kita awali saja langsung Pak Didik. Mungkin Pak Didik sedang ada kegiatan lain nantinya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau pembangunan moral? Ya, makasih Pak Anggi. Mungkin untuk cara mengidentifikasi memang harus ada satu contoh kasus. Sebenarnya ini kan tinggal membagi aja. Jadi kalau ada satu kasus, dia bisa masuk ke dilema etik atau pembangun moral, itu aja sebenarnya. Ya. Karena dari definisinya nggak berbeda. Betul. Kalau dilema etika kan mengambil keputusan dua-duanya benar, cuma ini kan bisa bertentangan. Tapi kalau untuk bangun mereka tinggal milih aja keputusan itu benar atau salah. Jadi yang dipilih cuma itu aja. Jadi ada perbedaan definisi di sini. Jadi emang kalau untuk skala pendidikan khususnya sekolah emang banyakkan arahnya ke dilema etika Ya, yang terjadi. Ya, bisa jadi. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusannya, gitu kan.
Oke, yang berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kalau dalam mengambil keputusan yang harus tidak bisa sendiri. Ya. Dia pun bisa sendiri karena kan bisa menggunakan hak prerogatif kepala sekolah, tapi kita di sini tidak seperti itu. Jadi tetap kita mendengarkan masukan dari teman-teman, terutama teman-teman di wakil kepala sekolah, karena jangan sampai nanti keputusan yang diambil oleh kepala sekolah ini menjadi dilema. Jadi biarpun nanti dia masuk ke ranah benar atau salah itu kan nanti bisa belakangan. Jadi penting kan normanya dulu. Jadi kita mengambil keputusan tidak bisa sendiri. Itu yang intinya di situ dulu. Jadi kita perlu mendengar masukan dari rekan-rekan yang lain. Oke, sharing ya Pak ya. Ya. Nah, oke, tadi kan kita sharing dan sebagainya kata Bapak. Nah, yang ketiganya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, sebelum diambil keputusan, yang pertama tentunya langkah-langkahnya adalah mengevaluasi dulu. Kalau ada misalnya ada satu kontak kasus yang terjadi di sekolah, itu tidak langsung mengambil keputusan oh, ini salah atau benar, tapi kita evaluasi dulu masalahnya apa, dan juga kita nanti dari evaluasi masalah kita juga perlu dengarkan tadi masukan dari teman-teman, dia dari sekolah masalahnya apa, nanti juga kita dari mendengar juga alasan atau pendapat dari orang tua ataupun dari siswa, kalau nanti yang menjadi kasus siswa. Jadi kita perlu melihat dua sisi, dari sisi siswa, dari sisi sekolah, nanti kita baru rangkum kira-kira mana yang perlu diambil menjadi sebuah keputusan. Jadi itu. Oke, iya luar biasa Pak, gitu kan. Jadi tadi mungkin yang pertama sharing tadi itu kan, terus mempertimbangkan juga keputusan yang akan diambil ya Pak ya. Ya, bagus gitu. Ya, gitu kan. Kita bertindak sebagai seorang pemimpin, seorang guru, sebagai siswa juga kalau keputusan itu diambil ya. Oke, yang berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk melihat hal-hal efektif tentunya ya kita yang pertama harus mengacu ke regulasi dulu, aturan. Karena kan di sekolah swasta khususnya kan ada regulasi, yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari yayasan, dan juga ada regulasi dari sekolah sendiri, aturan-aturan yang ada di sekolah, terutama kalau yang berhubungan dengan siswa kan ada tata tertib siswa itu. Ya. Jadi kita perlu membandingkan kalau satu kasus itu nanti dia pelanggarnya di mana, dia melanggar aturan pemerintah atau yayasan atau tata tertib sekolah. Jadi kita harus analisa dulu kasusnya, baru kita nanti membandingkan dengan masukan dari teman-teman tadi, kira-kira mana yang kita cari jalan tengahnya. Karena jangan sampai satu kasus ini nanti akan berdampak ke anak juga. Kalau kita mau misalnya sampai yang paling berat kan mengeluarkan anak dari sekolah. Jadi yang paling efektif ya tetap kita mengacu ke dua tadi, ke regulasi juga ke norma yang ada. Ya betul Pak ya, memang karena pengambilan keputusan sekarang kita harus berpihak pada murid ya Pak ya, gitu kan. Jadi kita tidak bisa menekan murid itu seperti apa, tapi kita harus berpikirnya berpihak pada murid gitu kan. Kayak yang berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin tuh ini kita mengambil kasus yang ada di sekolah sebenarnya, saya bekas guru ya. Jadi tantangan terutama ya bagi atau suatu kasus yang baru pertama terjadi. Ini yang lain-lain kita masih perlu ekstra
membandingkan, mengevaluasi dari segi regulasi dan juga dari norma yang ada, dan juga dari saran-saran atau masukan dari guru. Dan juga yang kita pikirkan juga adalah masa depan anak juga, karena kan tidak mungkin dan tidak akan pernah ada manusia yang sengaja melanggar, dan juga tidak ada manusia yang tidak bisa dirubah, itu prinsipnya. Jadi kalau selama kasusnya ini masih bisa kita berikan pembinaan, ya kita pembinaan dulu, kuncinya di situ. Tapi kalau sudah beberapa kali kita kasih kesempatan ternyata tidak berubah-ubah, kita yang akhirnya mengambil keputusan yang paling berat tadi, akhirnya bisa mengembalikan siswa ke orang tua. Tapi tetap kita harus ada langkah tadi, jadi perlu kita pembinaan dulu. Jadi tantangannya ya pasti ya di anak lagi, bagaimana jangan sampai kita membuat keputusan nanti akan merugikan anak dan orang tua, itu yang paling penting. Kita harus adil, minimal adil. Jadi kita harus pertimbangkan proses jangka panjang ya Pak ya, gitu. Jadi tidak hanya kita berpikir saat ini, tapi kedepannya pun kita harus pikirkan untuk pengambilan keputusan itu. Oke, yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah masalah, masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau untuk jadwal ini kan, kalau namanya kasus kan tidak bisa tentukan kapan datangnya. Jadi kalau untuk sebuah kasus tentu yang terjadi tiba-tiba, ya tetap kita tadi perlu dipahami dulu ini salah siapa yang salah. Karena kan ada satu kasus mungkin memang murni anak yang salah, atau mungkin juga justru sekolah yang salah karena belum adanya pembinaan. Karena kan namanya anak itu kita kan punya kewajiban mendidik anak. Biarpun anak itu salah kan wajar, mereka kan masih belajar, jadi kita kasih pembinaan. Jadi kalau sudah dikasih toleransi waktu tertentu untuk merubah, memperbaiki kesalahannya, tadi kalau mereka berulang lagi kejadian sama, ya akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang tadi, yang paling berat tadi. Cuma untuk jadwalnya tidak ada jadwal, cuma untuk proses pembinaan kita banyak jadwal-jadwal untuk pembinaan. Misalnya seminggu sekali itu ada kegiatan keputrian, itu kan juga termasuk pembinaan ke anak, minimal untuk memberikan ke anak pengertian tentang norma-norma dan etika. Dan juga ada lagi pembinaan dari guru BK juga ada, karena di SMP Kosgoro kan guru BK-nya tiap minggu masuk sekali, jadi ada jam tersendiri guru BK ini masuk ke kelas. Itu sudah terjawab dari pertama kita buka sendiri. Dari situ tentunya pembinaannya terjadwalnya kalau tiap minggu ada, jadi rutin guru BK masuk ke kelas, dan juga ada pembinaan yang secara kelas tetap pusat dan secara masa itu di keputrian. Jadi siswa putri tiap hari Jumat ada pembinaan dari sekolah. Jadi yang minimal ya tadi bisa mengurangi kasus-kasus yang mungkin akan terjadi kalau kita lupa memberikan nasihat ke anak. Jadi tetap ada jadwal tersendiri. Oke, jadi intinya untuk penanganan kasus ini mungkin saya bilang fleksibel Pak ya. Gitu, kita tidak bisa misalkan kasusnya sekarang diselesaikannya minggu depan gitu kan. Iya gitu kan, itu jadi mungkin melewati langkah-langkah yang tadi Bapak bilang ya, kita sharing dengan rekan-rekan dan sebagainya. Yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau faktor pihak-pihak yang biasanya membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan, ya tentunya yang pertama rekan-rekan guru, rekan-rekan wakil kepala itu pasti kita ajak ngobrol dulu kalau ada suatu kasus
nanti bisa mengarah ke dilema etika ya. Yang kedua juga dari pihak yayasan. Jadi kita juga kalau ada kasus yang besar, kita juga pasti meminta tanggapan atau saran dari pihak yayasan. Karena kan yayasan sebagai penyelenggara sekolah, misalnya kepala sekolah wajib berdiskusi juga dengan yayasan kalau ada kasus yang besar. Tapi ya secara dalam waktu cepat dan singkat kalau menghadapi itu kasus itu biasanya pertama rekan-rekan wakaf dulu, kemudian dari guru BK kan jadi yang langsung berhadapan dengan kasus kan guru BK atau BB, kemudian masuknya dari mereka. Dan yang ketiga, kalau masalahnya besar misalnya dalam kenaikan kelas, ya kita berarti meminta semua guru untuk memikirkan untuk keputusan. Karena contohnya ingin tidak menaikkan siswa, ini kan termasuk kasus. Jadi dari sisi kita wajib mendidik membina anak. Tapi kalau anak itu bisa tidak naik karena mungkin nilainya kurang atau mungkin keadilan kurang, kan kita juga perlu minta tanggapan ke yang lain juga, terutama guru-guru. Karena jangan sampai kita tidak menaikkan anak, berarti kan sudah merugikan anak dalam hal belajar. Mungkin itu jadi, dan juga kemungkinan juga kalau kita menaikkan itu kasus terutama, tapi kan ini juga melanggar norma atau regulasi tadi. Karena mungkin kita menaikkan anak alasannya karena anak nilainya kurang atau mungkin tidak pernah hadir, kan udah tidak memenuhi syarat secara regulasi, secara aturan. Kan keadilan 10%. Tapi kan keadilan sini kan juga bisa tidak semata-mata Pak Adi 90% terus tidak naik, kan seperti itu. Kemungkinan juga dia tidak hadirnya tidak tapi kemudian sakit. Kan ada juga pernah sampai sakit sampai berbulan-bulan, kan nggak boleh kita tidak menaikkan. Nah, kan tadi kan di sini kan jadi istilah dilema etika di sini. Jadi kita ngambil keputusan misalnya menaikkan siswa, tapi dari regulasinya tidak memenuhi salah karena keadilan kurang. Tapi kita mengambil keputusan dan apa alasannya kita perlu cari di sini. Jadi semua pihak, terutama guru dan wakil kepala sekolah itu harus terlibat. Itu contoh. Oke, ya berarti kan Pak Didik juga betul kan memutuskan ya, gitu ya Pak ya. Apalagi yang tadi dibilang pembelajaran sekarang itu kita harus berdiferensiasi dengan siswa Pak, gitu kan. Nah itu istilah berdiferensiasi gitu kan. Jadi kenapa anak ini nilainya kurang kan kita bisa ambil lagi nanti kan. Apakah bagaimana pembelajarannya kurangnya apa gitu kan. Kita kan harus tahu si anak ini dia senangnya apa gitu kan. Kita harus berpihak kepada murid itu Pak Didik gitu kan. Mungkin sudah hebat Pak Didik gitu kan. Yang terakhir nih Pak nih, dari semua yang disampaikan, mungkin pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika seperti apa Pak? Ya mungkin dari beberapa kasus ya, dari beberapa kasus yang ini masuk ke dilema etika, memang di dunia pendidikan memang banyak betul Pak. termasuk tadi karena kan sistem sekarang harus sudah mengarah ke kurikulum baru Ya, pembelajaran diferensiasi itu kan juga diferensiasi. kita harus paham anak. Jadi kan dan kadang di lapang itu kan masih guru kan masih terpacu atau dengan pembelajaran yang masih lama. Ya. Itu masuk tugas kepala sekolah juga untuk merubah itu. Ya mungkin pengalaman atau pembelajaran yang bisa saya ambil memang dilema etikanya memang ranahnya kepala sekolah karena sebagai pemimpin, karena memang dalam setiap kasus apapun juga itu mengambil keputusan memang tidak mudah karena ini kan akan berdampak langsung. Kalau yang berkasus anak ya berarti nanti akan pengaruh ke anak, kalau berkasus guru ya berarti ke guru. Tapi tidak mengambil keputusan juga salah juga, karena ini kan akan nanti mengarah ke situasi yang lebih buruk lagi. Makanya kita harus tegas
apapun resikonya ya kita ambil itu. Nah, memang tugas kepala sekolah seperti itu sebagai pengambil keputusan, di mana seorang pemimpin khususnya kepala sekolah akan diuji ketika dia harus mengambil sebuah keputusan gitu. Di situ kuncinya, makanya tidak sembarang orang bisa jadi pemimpin, karena kan makanya harus bertahap, karena emang kelebihan atau perbedaan guru kepala sekolah dengan guru itu udah di dalam pengambil keputusan. Makanya ini udah prerogatif kepala sekolah, makanya jangan sampai dalam salah langkah dalam mengambil keputusan, apalagi sampai salah mengambil keputusan ini udah dampaknya ke anak berdampak, ke sekolah juga berdampak juga, dan juga ke guru-guru. Makanya harus memperhatikan banyak hal, banyak faktor, banyak regulasi juga sebelum nanti seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan. Jadi itu kuncinya. Oke, ya terima kasih Pak. Gitu kan mungkin kalau yang saya garis bawahi mungkin dari setiap pengambil keputusan, yang pertama kita selalu sharing ya, komunikasi dengan rekan-rekan gitu kan. Kedua, otomatis keputusan yang kita ambil itu pasti kita harus memikirkan jangka pendek, jangka panjang gitu kan. Kita harus berpihak kepada murid, bagaimanapun keputusannya kita harus mengutamakan murid, tapi keputusan ini tidak boleh menyakiti yang lain juga gitu kan gitu. Ya tadi kan semua keputusan pasti ada dampaknya pasti ada ya. Ya, betul. Yang kita pilih kan minimal positifnya yang lebih banyak. Betul. Ya, gitu. Dan mungkin di sini juga Bapak sudah melakukan pengujian mungkin ya gitu kan. Seandainya, kita bicara seandainya kan, kadang-kadang kan ada beberapa langkah dalam pengambilan keputusan ini gitu kan. Kita uji nih, kalau saya ambil keputusan yang A akan seperti apa gitu kan. Kalau saya tanggap dari Bapak tadi kan yang B seperti apa, otomatis kita akan cari yang terbaik, betul kan Pak? Dan memetakan angkanya kan perlu dari satu masalah kan kita analisis dulu. Betul. Sebelum keputusan dari kan perlu masukan dari yang lain, dan juga disesuaikan dengan regulasi yang ada. Betul. Bisa juga kan keputusan itu kan mungkin tadi bertentangan dengan regulasi, tapi kan kita punya alasan sendiri untuk mengambil keputusan itu. Itulah resikonya kepasukan di situ, harus mengambil satu keputusan. Ya, walau bertentangan dengan hati nurani. Yang bertentangan yang kita ambil ya demi Gitu. tadi untuk kebaikan yang lebih banyak, itu aja sebenarnya. Ya, oke. Terima kasih Pak Didik atas waktunya dan sharingnya nih gitu kan. Terima kasih, mungkin saya dapat banyak ilmu dari Pak Didik ini nih. Ini kebetulan Pak Didik ini juga guru saya gitu kan. Luar biasa gitu kan. Sekarang Pak Didik menjadi kepala sekolah sudah hampir 2 periode ya Pak ya? 5 tahun. Gitu di SMP Kosgoro. Jadi terima kasih pengalamannya Pak gitu kan. Intinya luar biasa, sudah memberikan ilmu-ilmu yang berharga. Mungkin cukup dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.